Baik, saya akan menjelaskan tentang pengenalan lapangan persekolahan 2. Perkenalkan, nama saya Triska Julvia Zentate dengan NIM 41933111051 dari kelas PSPMF 2019 dengan dosen pembimbing Bapak Budi Halomuan Siregar, SPD MSc. Adapun latar belakang dilaksanakannya PLP 2 ini yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dari kerangka pikir tersebut, dapat dinyatakan bahwa penyiapan guru profesional harus disiapkan mulai dari jenjang akademik, baik pada tataran akademik di kampus maupun pengenalan lapangan sendiri sedini mungkin pada setting nyata atau latar otentik di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar sedini mungkin calon pendidik memahami, mengetahui, menghayati, menjiwai, dan memiliki kemampuan kritis dan analitis terhadap profesinya kelak. Untuk itulah seluruh mahasiswa program sarjana pendidikan wajib mengikuti tahapan pemagangan penyiapan calon guru profesional melalui PLP. Adapun beberapa tujuan dilaksanakannya PLP 2 yaitu yang pertama, menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru, menelaah strategi pembelajaran yang digunakan guru, menelaah sistem evaluasi yang digunakan guru, selanjutnya membantu guru dalam mengembangkan FPP, media pembelajaran, bahan ajar dan perangkat evaluasi, menelaah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dan kegiatan ekstrakurikuler, dan latihan mengajar dengan bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing PLP 2 dengan tujuan merasakan langsung proses pembelajaran serta memantapkan jati diri calon pendidik. Dan yang terakhir, membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan administrasi guru. Nah, adapun informasi umum sekolah mitra yang menjadi mitra kami dalam melaksanakan PLP 2 yaitu identitas sekolah, nama sekolah SMP Negeri 2 Pancur Batu, alamat sekolah Jalan Jamin Ginting nomor 21 Pancur Batu, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, status kepemilikan pemerintah daerah, akreditasi A, dan NPSN 10213897. Adapun visi dan misi sekolah ini yang pertama yaitu visi sekolah mewujudkan siswa yang cerdas, berkualitas, berkarakter, cinta lingkungan, dan unggul dalam iptek berdasarkan IMTAQ. Misi sekolah melaksanakan pengembangan KTSP dalam pengembangan proses pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan pengembangan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidikan untuk meningkatkan nilai kelulusan. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pengembangan IMTAQ. Yang selanjutnya melaksanakan pengembangan kegiatan akademik dan non-akademik. Selanjutnya melaksanakan pengembangan lomba-lomba seni budaya. Selanjutnya melaksanakan pengembangan sarana pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan. Selanjutnya melaksanakan pengembangan pelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, indah, terpelihara, serta lestari. Nah, dari hasil pengamatan terhadap visi misi pada sekolah tersebut dapat menyatakan bahwa visi misinya ini tertera dengan jelas di beberapa tempat pada bagian seperti ruang guru dan ruang kepala sekolah. Penempatan visi misi di beberapa tempat itu cukup bagus agar setiap tamu dapat melihat dengan jelas visi misi tersebut. Nah, adapun struktur organisasi sekolah seperti pada gambar. Selanjutnya, adapun sumber daya manusia di sekolah. Yang pertama, jumlah gurunya 43 orang, jumlah siswanya 661 orang dengan rincian kelas 7 8 kelas, kelas 8 7 kelas, dan kelas 9 6 kelas. Selanjutnya, ruang kelas ada 21, perpustakaan 1, dan laboratorium 3. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah ini, yang pertama ada ruang kelas tentunya. Selanjutnya terdapat juga musola, terdapat juga perpustakaan, lalu ada ruang komputer,
lalu ada ruang UKS, dan yang terakhir adalah greenhouse. Nah, adapun prestasi sekolah dan kegiatan pendukung seperti pada rincian berikut, sekolah ini telah mengikuti beberapa perlombaan baik dari tingkat sekolah, kecamatan, dan berhasil mendapatkan beberapa juara. Nah, informasi dari SMP Negeri 2 Pancur ini memiliki kegiatan pendukung seperti kegiatan co-kurikuler yang sering berkunjung ke suatu tempat seperti museum dan sebagainya. Mereka di sana melakukan kegiatan belajar supaya mengetahui apa saja yang ada di sana dan dilakukan di sana untuk pembelajaran yang bisa berguna dalam setiap materi yang berlangsung dalam pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk pada hasil kegiatan PLP 2. Adapun yang bagian A yaitu analisis kurikulum, penyusunan perangkat pembelajaran seperti RPP, bahan ajar, media, LKPD, dan perangkat penilaian. Hasil analisis kami menunjukkan bahwa persiapan dan proses yang dilakukan guru dalam membuat perangkat pembelajaran sudah cukup baik. Berdasarkan hasil analisis, RPP yang dihasilkan oleh para guru berada pada kategori yang baik, LKS berada pada kategori yang baik, dan buku teks juga berada pada kategori yang baik. Sesuai dengan teori pembuatan LKS, bahwa LKS mesti membuat judul, petunjuk belajar, kompetensi, materi, langkah-langkah kerja, dan penilaian. Tidak hanya RPP, perangkat pembelajaran berupa buku teks pelajaran perlu dianalisis lebih lanjut, terutama dari kajian desain teori pembelajaran. Teori ini akan memberikan dampak nyata bagi perbaikan buku teks pelajaran pada kurikulum 2013 ke depannya. Kajian ini perlu dilakukan untuk mengingat beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti petunjuk pengerjaan latihan belum jelas, adanya ketidaksesuaian antara petunjuk dan menggambar. Rencana pelaksanaan pembelajaran matematika kelas 9 Pancur Batu dibandingkan dengan format rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum 13 pada kelengkapan identitas yang ada pada rancangan pelaksanaan pembelajaran tersebut sudah sesuai, yaitu terdapat satuan pendidikan mata pelajaran, kelas, alokasi waktu, dan jumlah pertemuan. Perumusan indikator pada rancangan pelaksanaan pembelajaran tersebut juga telah sesuai dengan kompetensi dasar yang ada pada rancangan pelaksanaan pembelajaran matematika kelas 9 SMP Negeri 2 Pancur Batu tersebut. Perumusan tujuan pembelajaran yang terdapat pada tersebut juga sudah sesuai dengan indikator yang akan dicapai. Hal ini merupakan hal yang sangat diharapkan karena indikator merupakan jawaban dari perumusan tujuan tersebut. Baik, selanjutnya bagian B, mengajar terbimbing dengan bimbingan dosen dan guru pamong. Nah, guru pamong dan dosen pembimbing adalah orang yang bertugas membimbing dan mengarahkan mahasiswa praktikan dalam melaksanakan PLP. Guru pamong dan dosen pembimbing berperan dalam memberikan masukan, arahan kepada mahasiswa untuk dapat memperoleh pengalaman dan menjadi tenaga pendidik yang profesional. Kami mahasiswa Unimed yang melaksanakan PLP 2 di SMP Negeri 2 Pancur Batu berjumlah 18 anggota, di mana kami berjumlah 7 anggota dibagi lagi menjadi 3 bagian kelompok pamong untuk matematika, 6 anggota dibagi lagi menjadi 3 bagian kelompok pamong untuk bahasa Indonesia, dan 5 anggota dibagi lagi menjadi 3 bagian kelompok pamong untuk bahasa Inggris. Dalam pelaksanaan mengajar terbimbing ini, kami mengikuti arahan atau nasihat dari guru pamong. Kami diajari dalam penyusunan perangkat pembelajaran, proses mengajar maupun administrasi. Kami diberi waktu kurang lebih 15 kali pertemuan untuk mengajar terbimbing, di mana kami dinilai oleh guru pamong kami masing-masing. Setelah diberi penilaian, guru pamong memberikan arahan untuk kedepannya agar lebih baik lagi dalam proses belajar mengajar. Nah, bagian C, kegiatan co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Di SMP Negeri 2 Pancur Batu ada beberapa kegiatan co-kurikuler dan ekstrakurikuler, yaitu yang pertama marching band, kemudian ada pencak silat, kemudian ada paskibraka, ada pramuka, dan yang terakhir ada seni tari. Adapun kegiatan administrasi guru, yaitu yang pertama daftar hadir siswa, di mana guru membuat daftar hadir setiap kelas dan diberikan kepada sekretaris kelas untuk diisi apakah ada siswa yang izin, sakit, absen, atau hadir semua. Absen kelas ini berfungsi untuk guru agar dapat mengontrol siswa jika tidak ada dalam kelas.
Selanjutnya itu buku penerimaan dan pengambilan raport. Buku ini adalah daftar dokumen yang berisi data orang tua dan siswa yang digunakan guru untuk mengantisipasi jika ada raport yang hilang. Selanjutnya buku penilaian. Guru mengisi setiap penilaian siswa yang digunakan untuk pengisian raport. Selanjutnya jadwal pelajaran, guru membuat jadwal pelajaran di setiap kelas. Ada buku BP, guru membuat dokumen berisi penilaian siswa dari segi perilaku, sikap, kedisiplinan, dan psikologi siswa. Ada juga daftar inventaris kelas, guru membuat daftar inventaris kelas yang bertujuan untuk arsip sekolah. Ada juga buku siswa terlambat, guru menuliskan siswa-siswa yang terlambat di daftar buku yang sudah disediakan. Buku absen guru, setiap paginya guru mengisi daftar hadir yang bertujuan untuk dokumentasi sekolah dan juga agar para siswa dapat melihat gurunya sudah hadir atau belum. Dan terakhir, guru atau piket harian melihat atau mencek kelas-kelas yang kosong. Nah, demikianlah selanjutnya kita masuk pada bagian refleksi. Pelaksanaan program pengenalan lapangan persekolahan 2 adalah tahapan kedua dalam pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan untuk memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan bidang studi yang disertai dengan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Selain mengajar, peranan guru juga penting di dalam mengembangkan atau membimbing karakteristik siswa, baik dalam berbicara, mengeluarkan pendapat, dan juga dapat bersosial dengan baik dan benar. Karenanya seorang pengajar yang baik harus memiliki 4 kompetensi yaitu profesional, sosial, kepribadian, dan pedagogi. Setelah kami melaksanakan PLP2 di SMP Negeri 2 Pancur Batu, saya memberi kesan bahwa sekolah cukup nyaman dan baik untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Selama kami melaksanakan mengajar terbimbing oleh guru Pamong, kami dapat melaksanakannya dengan baik. Di samping itu, kami juga menyadari masih banyak kekurangan dalam prosesnya, tetapi kami dapat menjadikan itu sebagai pengalaman agar kelak kami dapat menjadi guru yang kompeten dan profesional. Simpulan dan saran. Simpulan, dari kegiatan PLP2 yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Pancur Batu secara keseluruhan, kegiatan mengajar terbimbing dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Dengan adanya perangkat pembelajaran berupa FPP, bahan ajar, media, LKPD, dan perangkat penilaian dapat berjalan dengan baik. Siswa cukup aktif dalam mengikuti pembelajaran walaupun masih ada yang harus dibimbing lebih lanjut. Kelengkapan sarana prasarana juga diatur dengan baik, serta lingkungan sudah ditata dengan rapi, sehingga menunjang kegiatan mengajar dengan baik. Adapun saran yaitu sebagai calon guru, mahasiswa PLP2 harus melakukan observasi, menelaah RPP, mempelajari media yang digunakan guru dengan sungguh-sungguh, serta bertanggung jawab agar memperoleh data atau informasi sesuai dengan keadaan sekolah. Dan mahasiswa PLP2 harus dapat mengajar serta membimbing siswa dalam kegiatan akademik dan non-akademik. Selain itu, seorang pengajar yang baik juga harus dapat membuat media pembelajaran yang baik dan kreatif, serta menjadi teladan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, demikianlah sekarang kita masuk pada lampiran. Ada pun beberapa lampiran pada pelaksanaan PLP2. Yang pertama adalah jurnal pelaksanaan PLP2. Nah, di jurnal ini terdapat kegiatan selama 15 kali pertemuan melaksanakan mengajar terbimbing di SMP Negeri 2 Pancur Batu di kelas 8 maupun di kelas 9 dengan beberapa submateri pelajaran. Selanjutnya itu data pendukung. Karakter umum peserta didik yaitu aktif dan sopan. Selanjutnya kegiatan seremonial formal di sekolah adalah upacara. Lalu kegiatan pendukung adalah les tambahan. Dan praktik pembiasan dan kebiasaan positif di sekolah, kegiatan keagamaan, seminggu sekali, dan Jumat bersih. Dan ini adalah beberapa dokumentasi di saat mengajar terbimbing dan juga foto bersama guru Pamong matematika. Dan selanjutnya ada lembar pengesahan yang ditandatangani oleh guru Pamong dan kepala sekolah serta dosen pembimbing, serta ada surat balasan atau feedback di mana kami telah melaksanakan PLP2 di SMP Negeri 2 Pancur Batu. Terima kasih, demikianlah penjelasan saya mengenai laporan pengenalan lapangan persekolahan 2. Terima kasih.